Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Tentu kalian pernah mendengar kata bilangan bulat? Ya, karena kalian pernah menerimanya saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Sekarang kita akan membahasnya lebih rinci lagi. Disimak baik-baik ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa berkah. Yuk kita mulai. Oke, materi bilangan bulat yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, pengertian bilangan bulat. Kedua, membandingkan bilangan bulat. Ketiga, mengurutkan bilangan bulat. Dan yang keempat adalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, nanti operasi hitungnya ada macam-macam juga ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke? Untuk subbab yang pertama yaitu pengertian bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Jadi, bilangan bulat adalah bilangan-bilangan yang terdiri atas bilangan positif, bilangan negatif, dan angka 0. Jadi, yang termasuk dalam bilangan bulat yaitu bilangan cacah dan bilangan negatif. Karena bilangan cacah dimulai dari 0 ya. Baik, mari kita perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif, dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Semakin ke kanan nilainya semakin tinggi, dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke? Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua yaitu membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan bilangan bulat kita harus ingat tentang garis bilangan tadi ya. Semakin ke kanan angka semakin besar, semakin ke kiri maka nilainya juga semakin kecil. Maka bilangan negatif sudah pasti lebih kecil dari bilangan positif. Kita lihat yang pertama 3 dibanding 7. Sudah pasti 3 kurang dari 7. Untuk 8 dibandingkan dengan 5, karena 8 di sebelah kanan di garis bilangan, jadi 8 lebih dari 5. 11 dibanding dengan 26, 11 adalah kurang dari 26. Berikutnya ada bilangan positif dan negatif. Sudah pasti yang positif pasti lebih besar dari negatif ya. 5 lebih dari negatif 1. Negatif 9 kurang dari 2, negatif 16 kurang dari 17. Negatif 3 kurang dari 0 karena negatif 3 ada di sebelah kiri dari angka 0. Negatif 27 juga kurang dari 9, negatif 10 kurang dari 20. Untuk sama-sama bilangan negatif jika dibandingkan semakin besar angkanya maka nilainya semakin kecil. Ketika negatif 3 dibandingkan dengan negatif 7, yang pasti negatif 3 lebih besar dari negatif 7. Negatif 21 lebih kecil dari negatif 19. Dan negatif 31 kurang dari negatif 13. Sekarang kita akan mencoba mengurutkan bilangan bulat. Kita mulai mengurutkan dari yang terkecil. Semakin besar angka bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Jadi kita mencari bilangan negatif dulu dari angka yang paling besar ya. Di sini yang paling besar bilangan negatifnya adalah negatif 4. Maka ketika mengurutkan dari yang terkecil, kita mulai dari negatif 4. Selanjutnya adalah negatif 2, lalu negatif 1, kemudian 0, lalu sekarang tinggal bilangan positif ya. Yang paling kecil dulu adalah 3, kemudian 5. Jadi urutannya adalah negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0, 3, dan 5. Mudah bukan? Oke, selanjutnya juga sama, kita mencari bilangan negatif yang nilainya paling kecil. Tentu saja yang angkanya paling besar. Mulai dari negatif 27. Jadi negatif 27, kemudian negatif 18, kemudian negatif 16, lalu negatif 2. Sudah habis bilangan negatifnya ya. Beralih ke bilangan positif. Yang lebih kecil dulu adalah 9,
lalu 17. Semua angka sudah tertulis. Jadi urutan mulai dari yang terkecil adalah negatif 27, negatif 18, negatif 16, negatif 2, 9, dan 17. Mudah bukan? Selanjutnya adalah subbab yang keempat, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat ini ada 4 metode, yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan, lalu perkalian, dan pembagian. Kita akan bahas satu persatu. Untuk operasi hitung bilangan bulat, yang pertama adalah penjumlahan. Bagaimana sih cara menghitung penjumlahan? Jadi ketika tandanya sama, angkanya dijumlah atau disingkat salju, sama jumlah. Ya, ketika tandanya sama dijumlah, misalkan positif ditambah positif hasilnya pasti positif, dan negatif ditambah negatif maka hasilnya akan negatif. Jadi tandanya tetap namun angkanya harus dijumlah. Salju sama jumlah. Bagaimana dengan yang tandanya berbeda ya? Nah, untuk yang tandanya berbeda itu kita singkat dengan istilah beku, beda kurang. Ketika tandanya berbeda itu angka harus dikurangkan. Misalkan positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif. Jadi angka besar dikurangi angka yang lebih kecil, dan untuk tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Bisa dipahami anak-anak? Baik, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal operasi penjumlahan. Nah, untuk yang pertama kita coba dulu untuk yang tandanya sama. Ingat tadi tanda sama, angka dijumlah atau salju sama jumlah. Ya, jadi tinggal 3 ditambah 7. Yang pertama, berapa 3 tambah 7 adalah 10. Nah, 10 positif atau negatif? Tandanya ya tetap, jadi misalkan positif tambah positif pasti positif, jika negatif ditambah negatif pasti negatif ya. Berikutnya yang B, negatif 6 ditambah negatif 5. Sama-sama negatif, pasti hasilnya negatif. Angkanya tinggal jumlah. 6 ditambah 5 adalah 11. Berikutnya, negatif 17 ditambah negatif 26. Pasti hasilnya adalah negatif. Tinggal angkanya ditambah. 17 ditambah 26 adalah 43. Berikutnya, 31 ditambah 70. Sama-sama positif. Berarti hasilnya positif. Kalau positif tidak usah ditulis ya. Jadi 31 ditambah 70 berapa? Adalah 101. Dan yang berikutnya negatif 81 ditambah negatif 27. Hasilnya pasti negatif. 81 ditambah 27 berapa ya? Berapa anak-anak? Adalah 108. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung penjumlahan operasi bilangan bulat yang berbeda tanda ya. Yang pertama ada 3 ditambah negatif 7. Tandanya beda. Ingat kalau tanda beda angka dikurang. Tadi disingkat beku. Jadi beda kurang ya, diingat-ingat. Jadi dikurang angka besar dikurangi angka kecil, dan tandanya ikut angka yang lebih besar. Kita lihat dulu antara 3 dan 7. Angka 3 dan negatif 7 yang lebih besar adalah angka 7. Maka karena angka 7 tandanya negatif, maka di sini hasilnya adalah tandanya negatif. Negatif berapa? Tinggal dikurangkan angkanya. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah negatif 4. Berikutnya, negatif 6 ditambah 9. Angka yang lebih besar 9 positif. Positif sebenarnya tidak usah ditulis ya, tapi supaya kalian paham aja di sini saya tulis. Hasilnya pasti positif. Angkanya tinggal dikurangkan. 9 dikurangi 6 adalah 3. Oke. Berikutnya, negatif 16 ditambah 27. Angka yang lebih besar mana? 27. Maka hasilnya positif. Tidak saya tulis ya. Tinggal dikurangkan. 27 dikurangi 16 adalah 11. Jadi hasilnya positif 11. Atau ditulis 11 saja. Berikutnya, 11 ditambah negatif 81. Angka yang lebih besar adalah 81, maka di sini hasilnya pasti negatif. Untuk angkanya tinggal dikurangkan. 81 dikurangi 11 adalah 70, maka hasilnya negatif 70. Dan yang ini negatif 20 ditambah 35. Hasilnya positif atau negatif? Iya, positif, karena angka yang lebih besar adalah 35.
Di sini positif. Positif berapa? 35 dikurangi 20 adalah 15. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat yang kedua, yaitu pengurangan. Bagaimana sih kita harus menghitung ketika bilangan negatif dikurangi bilangan positif atau positif dikurangi negatif? Nah, daripada bingung, makanya kita harus mengubahnya dulu ke bentuk penjumlahan. Ya, jadi untuk menghitung pengurangan maka harus diubah ke bentuk penjumlahan. Nah, dengan menggunakan prinsip tetap tambah lawan. Apa sih maksudnya tetap tambah lawan? Nah, jangan bingung dulu. Nah, misalkan ada contoh soal negatif A dikurangi B sama dengan titik-titik. Nah, itu maksudnya adalah negatif A-nya tetap, berarti min A dikurangi, diubah jadi ditambah, dan B-nya dicari lawannya. Lawan B adalah negatif B. Intinya, lawan dari bilangan positif adalah negatif, lawan dari negatif adalah positif. Paham ya? Atau misalkan lagi kalau ada soal seperti berikut. Ada P dikurangi negatif Q sama dengan titik-titik. Nah, itu berarti P-nya tetap P, kemudian dikurangi jadi ditambah, dan lawan dari negatif Q adalah Q. Paham ya? Oke, kalau gitu kita langsung ke contoh soal. Kita kerjakan sama-sama ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mencoba operasi hitung bilangan bulat yang pengurangan. Oke, dengan prinsip tetap tambah lawan. Oke, 3 dikurangi 7. Bagaimana caranya? Kita ubah ke bentuk penjumlahan. Tetap 3 kurang jadi tambah, dan lawan dari 7 adalah negatif 7. Maka hasilnya adalah, kita lihat bilangan yang lebih besar 7, maka di sini hasilnya pasti negatif. Angkanya tinggal dikurangkan. 7 dikurangi 3 adalah 4. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya 6 dikurangi negatif 5. 6 tetap kurang jadi tambah, kemudian lawan dari negatif 5 adalah 5. Maka hasilnya adalah 11. Negatif 8 dikurangi 11 sama dengan berapa ya? Oke, negatif 8 ini tetap, kemudian dikurangi jadi ditambah, lalu yang 11 ini dicari lawannya. Jadi lawannya misalkan positif, lawannya ada negatif. Dan jika negatif, lawannya pasti positif. Ya, tinggal dibolak-balik aja. Oke, yang pertama tetap. Berarti tetap negatif 8. Dikurang, diubah ke bentuk penjumlahan jadi tambah. Lawan dari 11 adalah negatif 11. Nah, ketika bentuknya sudah menjadi negatif 8 ditambah negatif 11 akan mudah dihitung. Berapa hasilnya? Negatif 19. Oke, soal berikutnya negatif 16 dikurangi negatif 2. Nah, daripada bingung, kita ubah ke bentuk penjumlahan dengan prinsip tetap ditambah lawan. Negatif 16 tetap dikurang jadi ditambah. Nah, lawan dari negatif 2 adalah 2. Nah, berapa? Karena ini beda tanda, negatif 16 ditambah 2, maka menggunakan yang tadi beku, beda kurang. Ya, tandanya ikut angka yang lebih besar. Yang lebih besar adalah 16, maka di sini hasilnya pasti negatif. 16 dikurangi 2 adalah 14. Jadi hasilnya negatif 14. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang kita masuk ke perkalian. Untuk perkalian jauh lebih mudah dibandingkan penjumlahan dan pengurangan tadi. Nah, untuk yang tandanya sama pasti hasilnya positif. Tanda beda hasilnya pasti negatif. Cukup diingat itu aja ya. Jadi misalkan positif dikali positif hasilnya pasti positif. Kalau negatif dikali negatif hasilnya juga pasti positif. Jadi tanda sama pasti positif. Berikutnya ketika tandanya berbeda, misalkan positif dikali negatif atau negatif dikali positif, hasilnya pasti negatif. Jadi ketika tanda beda, maka hasilnya pasti negatif. 3 dikali 9 sama-sama positif ya, jadi hasilnya pasti positif. Tinggal 3 dikali 9 adalah 27. Berikutnya negatif 8 dikali negatif 5, tandanya sama, hasilnya pasti positif. Jadi hasilnya adalah 40. Berikutnya yang C, negatif 11 dikali 7. Beda tanda, hasilnya pasti negatif. 11 kali 7 adalah 77.
Yang D, 4 dikali negatif 10, beda tanda, hasilnya pasti negatif. 4 dikali 10, hasilnya 40. Jadi negatif 40. Dan yang terakhir, negatif 16 dikali negatif 2. Sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Tinggal dikalikan, 16 dikali 2 adalah 32. Selanjutnya untuk pembagian. Jadi prinsip pembagian sama dengan perkalian. Tanda sama pasti positif dan tanda beda pasti negatif. Oke, ketika positif dibagi positif, hasilnya pasti positif. Dan ketika negatif dibagi negatif, hasilnya juga pasti positif. Jadi ketika tandanya sama, hasilnya pasti positif. Ketika tandanya beda seperti positif dibagi negatif, atau sebaliknya negatif dibagi dengan positif, hasilnya pasti negatif. Jadi tanda sama pasti positif, tanda beda pasti negatif. Untuk pembagian sama dengan perkalian yang tadi ya, tinggal melihat tanda. Ketika sama hasilnya positif, ketika berbeda hasilnya pasti negatif. Dari yang A, 27 dibagi 3. Sama-sama positif, hasilnya pasti positif. Berapa 27 dibagi 3? Adalah 9. Yang B, negatif 42 dibagi negatif 6. Tandanya sama pasti positif, tinggal 42 dibagi 6 adalah 7. Negatif 56 dibagi 7. Beda tanda, hasilnya pasti negatif. Dan angkanya ketika 56 dibagi 7 hasilnya adalah 8. Jadi negatif 8. 45 dibagi negatif 5. Beda tanda, hasilnya negatif. 45 dibagi 5 adalah 9. Dan yang terakhir, negatif 81 dibagi negatif 9. Sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Angkanya 9 lagi. Paham ya? Baik, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya ada latihan soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Memang belajar bukan tujuan utama hidup kita. Akan tetapi jika itu saja tidak sanggup diatasi, lantas apa yang akan kita capai? Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.